Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di masjid yang merupakan kebanggaan dan ikon daripada masyarakat muslim Bau-Bau yang berdiri di tengah-tengah kota, di dekat pasar dan di dekat pelabuhan. Masjid yang mewah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi para pengurusnya dan memberkahi siapapun yang memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Tema pembicaraan kita pada hari ini adalah pilar-pilar keamanan dan kekuatan suatu bangsa. Keamanan dan kekuatan suatu bangsa adalah lebih daripada kemakmuran suatu bangsa. Apalah artinya suatu negeri makmur kalau ternyata dia tidak aman dan tidak makmur dan tidak kuat? Artinya dia hanya merintis untuk negeri lain yang akan menjajahnya. Dan apalah artinya orang yang hidup bergelimang dengan harta dan kekayaan kalau ternyata dia siang dan malam terancam hartanya untuk dirampok dan dirampas? Apalah artinya orang hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kemewahan, sementara dia merasa terancam dan dia merasa tidak aman negerinya? Maka saya di sini saya mengingatkan kepada
kaum muslimin dan kaum muslimat, kepada adik-adik saya para mahasiswa dan para mahasiswi, bahwa yang kita butuhkan dan yang terpenting dalam negara kita ini adalah menciptakan keamanan, membentuk persatuan yang akurat, yang kuat, demi untuk keamanan negara kita bersama, dan jangan mau diprovokasi oleh pihak manapun untuk memecah belah kita dalam negara dan bangsa kita ini. Anda wahai saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, Anda bisa kuliah dengan aman dan tenang. Anda bisa mencapai cita-cita Anda dengan aman dan tenang. Apa yang kurang dari itu? Yang kita inginkan dan yang terpenting dalam suatu negeri adalah keamanan dan kekuatan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla seringkali menyinggung di dalam Al-Quranul Karim, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Maka beribadalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang memiliki bait rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi rezeki, memberi makan kepada kalian dari kelaparan, dan yang telah memberikan keamanan kepada kalian. Wa amanahum min khauf, yang telah memberikan keamanan kepada kalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dengan sanad yang dikatakan oleh beliau hasan sahih, dari hadis Ubaidullah Ibn Muhsin Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, lahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun di pagi hari aman dirinya, aman keluarganya, aman negerinya, aman rumah tangganya, mu'afa fi jasadih, sehat jasmani, lahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan yang cukup untuk hari itu dia konsumsi, faka'annama hizat lahu dunya, maka dialah orang yang paling berbahagia, layaknya telah terkumpul kepada dia dunia dan seisinya. Mana yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keamanan. Anda mau numpang, mau naik mobil mewah, semewah apapun, Anda menangis di dalam mobil mewah, tetap aja Anda merasakan sakit. Anda ketakutan di dalam mobil mewah, tetap aja Anda merasa mobil Anda tidak ada gunanya. Anda merasa ketakutan di dalam rumah tingkat pun, tetap tidak akan ada gunanya harta Anda. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita prinsip, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, lahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya. Bersyukurlah kita selalu menikmati keamanan di negeri yang kita cintai ini. Bersyukurlah kita, barakallahu fikum, selalu menikmati kemakmuran di negeri yang kita cintai ini. Dan bersyukurlah kita selalu menikmati kesehatan di negeri yang kita cintai ini. Dan ini semua akan berubah menjadi pertikaian, menjadi percekcokan, menjadi barakallahu fikum bencana
kalau kita tidak bisa menjaga dan memeliharanya. Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannataini an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل. Perhatikan kisah di negeri Sabah. Berubah keamanan mereka, berubah kemakmuran negeri mereka menjadi pertikaian, menjadi bencana bala yang besar tatkala mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sungguh telah ada bagi kalian kepada negeri Sabah. Negeri Sabah ini ada di Yaman, salah satu provinsi Yaman yang di negeri Yaman yang disebut dengan provinsi Ma'rib. Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mereka hidup makmur, jannataini an yaminin wa shimal. Mereka hidup makmur di apit kiri dan kanan mereka dengan kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang indah, yang berbuah, yang mewah. Allah Azza wa Jalla hanya menuntut kepada mereka bersyukur kepadanya. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Silakan kalian makan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, tapi jangan lupa kalian bersyukur dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah, kalian akan menikmati negeri kalian yang thayyibah, yang indah, yang baik, dan juga menikmati pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dua ditawarkan kepada mereka, kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Baldatun thayyibatun. Kalian mensyukuri nikmat yang kami berikan kepada kalian, kalian akan bisa menikmati terus-terusan negeri kalian yang makmur, negeri kalian yang indah, negeri kalian yang penuh dengan rempah-rempah. Wa rabbun ghafur. Dan dari sisi lain, kalian juga bisa menikmati pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Lihat begitu indahnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Begitu mulianya Allah Azza wa Jalla menawarkan kepada mereka. Sekalian sudah mendapatkan kebahagiaan dunia, maka raihlah kebahagiaan akhirat. Dan ini adalah wasiat Allah Azza wa Jalla. Apa artinya negeri bergelimang dalam kemakmuran? Apa artinya Anda punya harta miliaran di bank, Anda tabung dengan di bank sampai miliaran, toh bakal meninggal juga Anda tidak bawa apa-apa. Kalau Anda bakhil dengan harta Anda dan tidak pernah bersedekah, apa yang bakal Anda bawa dengan harta Anda ini setelah Anda meninggal? Yang Anda bawa hanyalah 3 helai kain kafan, yang Anda bawa hanyalah nilai sedekah Anda. Maka Allah menawarkan kepada negeri Sabah yang makmur dengan rempah-rempahnya, yang makmur dengan keamanannya, yang makmur di bawah kepemimpinan seorang Ratu Balqis yang beriman kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah menawarkan kepada mereka 2 penawaran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian taat kepada Allah Azza wa Jalla, kalian tidak bakal rugi.
kalian bisa menikmati negeri kalian yang makmur, baldatun thayyibatun, dan bisa kalian menikmati pengampunan Allah Azza wa Jal. Itulah yang dinamakan Rabbana atina fid dunya hasanah, di antaranya wa fil akhirati hasanah. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Tapi apa yang mereka, apa respon mereka? Respon mereka adalah fa'aradu فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. Mereka pun berpaling, mereka pun membangkang, mereka pun tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla mengadab mereka dengan harta mereka sendiri. Dan ini pelajaran besar bagi orang-orang yang makmur hidupnya namun dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Anda akan tersiksa dengan harta Anda sendiri. Anda akan tersiksa memikirkan harta Anda sendiri ketika Anda kaya raya tapi tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Anda akan lakukan dengan miliaran yang sementara Anda cuma seorang diri? Umur makin ke depan makin berkurang, bukan makin panjang. Harta miliaran di bank kamu taruh setelah Anda meninggal. Iya kalau anakmu bisa melanjutkan karirmu. Iya kalau istrimu bisa berbakti kepada kamu. Iya kalau anakmu soleh bisa mendoakan kebaikan untuk kamu. Tapi kalau ternyata anakmu hanya mengambil hartamu dan dimanfaatkan untuk berbuat maksiat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang raja terkaya di zamannya, termasuknya meninggal tidak meninggalkan warisan apapun untuk anak-anaknya. Dikumpulkan anak-anaknya, ya abna'i, wahai anak-anakku sekalian, in kuntum salihin fa inna Allah yatawalla salihin, wa in kuntum ghaira dhalik fa inni la u'inukum bihadzal mal ala ma'siyatillah. Wahai anak-anakku, kalau kalian ini adalah orang-orang yang saleh, maka yakinlah bahwa Allah adalah pelindung orang-orang yang saleh. Tapi kalau kalian orang-orang yang tidak baik, yang tidak saleh, maka saya tidak akan meninggalkan harta warisan ini untuk kalian kemudian menambah dosa saya di alam kubur dengan kalian menggunakan harta peninggalan saya untuk maksiat, untuk berbuat dosa, dan itu sama halnya kalian terus-menerus mengirimkan dosa kepada saya di alam kubur. Apa artinya kamu wahai orang tua menyimpan harta miliaran triliunan di bank, namun ternyata setelah kamu meninggal anakmu memanfaatkan hartamu untuk zina, anakmu memanfaatkan hartamu untuk khamr, dosa terus dikirim kepada kamu sementara kamu terus disiksa di alam kubur. Na'udzubillah. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saydal arim. Mereka berpaling dari Al-Quran, mereka berpaling dari kebenaran, mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengadab mereka dengan harta mereka sendiri. Na'udzubillah. Saddu Ma'rib, kebanggaan mereka negeri Sabah. Ratu mereka seorang yang jenius, yang cerdas. Dia membuat bendungan raksasa, kebanggaan mereka, untuk menampung air laut, untuk menampung air sungai, air hujan. Kemudian dari bendungan ini dialirkan kepada seluruh pedesaan, dialirkan kepada seluruh sawah masyarakat, sehingga mereka pun makmur, mereka pun menikmati kemakmuran. Namun akibat mereka tidak taat kepada Allah, Allah Azza wa Jalla mengazab mereka dengan harta kebanggaan mereka sendiri. Fa'arabu, mereka pun berpaling. Fa'arsalna alaihim saylal arim, maka kami buat bendungan yang mereka banggakan jebol dan meledak dan pecah, sehingga air yang mereka banggakan untuk mengaliri sawah-sawah mereka, giliran mengaliri kampung-kampung mereka banjir, negeri mereka pun banjir, luluh lantah rata dengan tanah semuanya. Kemudian setelah itu
Allah menggantikan mereka yang tadinya kebun-kebun makmur dengan beberapa pohon yang penuh dengan duri yang tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Wal'iyadzubillah. Maka ini sekali lagi saya memberi catatan, saya mengingatkan sebagai catatan. Wahai orang-orang yang kaya yang berpaling dari agama, ataupun para pejabat-pejabat yang tinggi jabatannya ataupun yang rendah, namun dia tidak ingat, tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, bisa jadi anda akan diazab dengan harta anda sendiri, dan anda akan diazab dengan jabatan anda sendiri. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dan orang-orang yang memendam dan menahan dan memelihara harta-harta mereka, emasnya, peraknya, rupiahnya, dan tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan infaknya, bakhil, perhitungan luar biasa, bakhilnya luar biasa, maka kelak pada hari kiamat harta yang kamu simpan akan dijadikan bahan bakar api neraka jahanam dan memanggang punggung-punggungmu dan perutmu, dan Allah mengatakan inilah timbunan kamu yang kamu timbun selama kamu hidup di dunia. Diazab dengan hartanya sendiri, disiksa dengan hartanya sendiri. Na'udzubillah. Dan ini sudah ada pelajaran dan sudah terjadi pada kaum sahabat. Maka sekali lagi saya ulangi, barakallahu fikum, kenikmatan yang kita rasakan, kemakmuran yang kita rasakan di negeri yang kita cintai ini bisa jadi akan berubah menjadi malapetaka, menjadi musibah kalau pertama kita tidak mensyukuri kenikmatan tersebut. Dan sudah terjadi barakallahu fikum kepada kaum sahabat yang berubah kenikmatan itu menjadi adab tatkala mereka kufur dan tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, kenikmatan dan ketentraman dan ketenangan ini, kemakmuran yang kita rasakan di negeri yang kita cintai ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, akan berubah menjadi malapetaka dan menjadi musibah kalau di negeri ini sudah tidak ada lagi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di negeri ini sudah terancam orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam kebaikan, sudah tidak ditegakkan lagi amar ma'ruf nahi munkar, kaum muslimin melihat kemungkaran diam, perzinaan merajalela dan merajalela kemungkaran di mana-mana, sementara kaum muslimin diam. Dan lebih ngeri lagi, perzinaan di mana-mana, jelas akan hilang kenikmatan itu. Bisa-bisa kenikmatan kemakmuran akan berubah menjadi malapetaka ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah ditegakkan, tidak ditegakkan lagi di negeri yang kita cintai ini. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, wal 'iyadu billah. Dan Allah Azza wa Jalla melaknat Bani Israel lewat lisannya Nabi Isa bin Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam, dan semua itu akibat kemaksiatan mereka, dan bukan hanya sekadar kemaksiatan mereka, tetapi tidak adanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. La ilaha illallah.
Perhatikan ayat-ayat ini dan pelajaran penting di dalam Al-Quran. Akan berubah kemakmuran dan kedamaian dan persatuan yang kita cintai ini menjadi bala dan menjadi malapetaka kalau kita tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau yang berzina dibiarkan, kalau yang khamr dibiarkan, kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggu kehancuran dan bala dari Allah Azza wa Jalla. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu. Na'udzubillah. Yang ketiga, kemakmuran, ketentraman, keamanan yang kita rasakan ini ma'asyiral muslimin di negeri yang kita cintai ini akan berubah menjadi malapetaka, akan berubah menjadi bala, menjadi musibah kalau kita sendiri sudah lebih mengedepankan kepentingan masing-masing daripada kepentingan orang lain. Itu bahaya, karena kita akan gampang dipecah belah. Bukannya Belanda itu lebih kuat dan lebih makmur dan lebih banyak tentaranya daripada masyarakat Indonesia, sehingga mereka bisa menjajah Indonesia sekian ratus tahun, bukan. Tapi keahlian mereka di dalam memecah belah masyarakat kita Indonesia akan berubah kenikmatan kemakmuran menjadi malapetaka kalau kita hanya memikirkan kepentingan kita masing-masing dan tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau merubah diri mereka sendiri. Allah tidak akan merubah orang dari kemakmuran menjadi ketailitan, dari kebaikan menjadi kejelekan, kecuali masyarakat itu sendiri yang mau berubah, yang merubahnya. Sebaliknya, Allah tidak akan merubah masyarakat yang sedang susah menjadi bahagia, kecuali masyarakat itu sendiri yang mau berubah. Baik buruknya negara kita ini adalah tergantung kita, generasi bangsa. Baik dan buruknya negara kita ini bukan tergantung siapa-siapa, tetapi tergantung masyarakatnya. Baik buruknya bangsa kita ini bukan tergantung pemerintah, tetapi tergantung masyarakat. Kurang apa coba baiknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat memimpin Basrah di Irak. Salah kalau ada orang mengatakan tugas pemerintah itu adalah mengajak masyarakat ke surga, maka kalau tidak bisa mengajak masyarakat ke surga, singkirkan. Mimpi itu orang seperti itu, ngelindur ngigau. Kurang apa Ali bin Abi Thalib pada saat memimpin Basrah? Siapa yang meragukan kepemimpinan dan kesolehan Ali bin Abi Thalib? Dia dinaskan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah, sebagai penghuni surga. Menantu Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW, dan kita dianjurkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kurang apa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin Basrah? Siapa yang meragukan kesolehan Ali bin Abi Thalib? Ini logika. Jangan mau kalian wahai adik-adik sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, diprovokasi, termakan provokasi, termakan isu para provokator untuk kemudian menabrakkan Anda dengan anak-anak bangsa kita sendiri, untuk menabrakkan Anda dengan pemerintah Anda. Jangan mau. Provokator itu akan cuci tangan ketika keadaan semakin memanas. Kamu yang jadi korban, kamu yang jadi sasaran tembak,
kamu yang jadi korban, sementara provokator dia di balik layar nonton dan menikmati, wal'iyadzu billah. Kurang apa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Negara sudah dinaskan dalam Al-Quranul Karim. Kebaikan, kejelekan suatu negara tergantung rakyatnya dan masyarakatnya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enggak percaya juga, buka lembaran sejarah. Kurang apa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba? Enggak percaya, buka lembaran sejarah. Kurang apa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat memimpin negara? Kurang baikkah Utsman bin Affan? Kurang baikkah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam memimpin negara? Kurang solehkah mereka? Kurang ibadahkah mereka? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai hatam Quran dalam satu malam salat malam. Kurang apa? Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Tapi pada ujungnya, pada akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda meninggal di dalam rumah, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditikam di dalam masjid ketika dia sedang salat. Lalu apa lagi sekarang? Masih juga kita mau mengatakan tugas pemerintah mengajak rakyatnya ke surga. Kalau tidak bisa ngajak ke surga, singkirkan. Bodoh. Anda enggak pernah membaca sejarah. Anda tidak pernah membaca sejarah Islam. Anda tidak pernah membaca, mempelajari syariat Islam. Mungkin bahkan buka itu lembaran sejarah. Kurang apa solehnya Utsman bin Affan? Kurang apa solehnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sampai terjadi pemberontakan di Irak, di Harura, di satu tempat namanya Harura. Para khawarij, para pemberontak membikin satu perkampungan, mengadakan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah mayat-mayat mereka bergelimpangan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian melewati jenazah-jenazah mereka dan beliau mengatakan qad gharrakum man gharrakum, qad gharrakum man gharrakum. Kalian dirusak oleh orang-orang yang memprovokasi kalian. Kalian rusak karena orang-orang yang memprovokasi kalian. Kalian rusak karena gampang termakan hasutan. Ali bin Abi Thalib. Sampai seorang sahabat kemudian bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, akuffarun hum? Apakah mereka ini orang-orang kafir sehingga kita perangi?" Qala la. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan. Qala amunafiquna hum? Apakah mereka ini orang-orang munafik? Qala la. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan. Al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalilan. Orang-orang munafik, ciri mereka kata Ali bin Abi Thalib jarang mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu siapa mereka ini wahai Amirul Mukminin? Sehingga kita perangi, lalu siapa mereka ini? Beliau mengatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka ini adalah saudara-saudara kita, mereka memberontak kepada kita, dan kalau kita tidak perangi ya kita yang jadi korban. Berarti kurang apa sekarang? Kadang-kadang para mahasiswa, para mahasiswi sedikit aja ada yang menyulut berita di televisi, di internet, sudah mengadakan pergerakan besar-besaran. Padahal tidak tahu ujungnya mana, tidak tahu permasalahannya. Yang penting orang banyak kelihatan bergerak, dia pun ikut bergerak. Jangan. Sekali lagi saya ulangi yang ketiga, barakallahu fikum. Keamanan dan kemakmuran dan kenikmatan yang kita rasakan sekarang di negeri yang kita cintai ini
semuanya bisa berubah menjadi malapetaka. Semuanya bisa berubah menjadi musibah, bahkan bisa menjadi konflik kalau kita sudah lebih memikirkan kepentingan masing-masing. Kalau kita sudah tidak peduli lagi dengan sesama, kalau kita sudah tidak peduli lagi dengan saudara kita satu bangsa, satu tanah air, dan kalau kita barakallahu dengan itu, kita akan dengan mudah diadu domba. Kita akan dengan gampang dan mudah diadu domba oleh pihak-pihak luar, oleh negara-negara luar. Dan ketika terjadi konflik di negeri kita ini, barulah mereka masuk dengan alasan misi kemanusiaan, padahal penjajahan. Dan kita tidak ingin seperti itu. Sadarlah kita bahwa nasib dan yang menentukan bangsa kita ini ke depannya adalah kita rakyat sendiri. Yang menentukan baik dan jeleknya bangsa kita ini adalah generasinya, masyarakatnya. Dan kalau mau lihat bangsa itu nantinya akan makmur, akan baik, akan aman, lihat dari mental generasinya, lihat dari para penerus bangsanya bagaimana mental mereka. Lihat dari generasinya. Kalau generasinya adalah orang-orang yang memang lebih mementingkan kepentingan, ya tunggu aja. Masa depan suram sedang menanti negeri kita ini. Kepentingan saya terpenuhi, terserah. Makanya bagus kalau kita pegang erat simbol dan semboyan kita ini. Orang Bolio, Bolimokaro Sumanolipu, Bolimolipu Sumano Adaci, Bolimo Adaci Sumano Agama. Bagus. Bolimokaro Sumanolipu. Dahulukan kepentingan orang lain daripada kepentinganmu. Tapi kadang-kadang memang ya cukup alot, cukup susah kadang-kadang. Itu kadang-kadang terus terang bertentangan dengan budaya kita. Karena saya juga orang sini, orang Buton juga ya, jadi tahulah sama karakter. Kadang-kadang baru menjabat sedikit aja dalam suatu kepengurusan sudah sulit dilobi. Kayak sudah mentang-mentang gitu, siapa lo? Sebelum ada yang lebih tinggi yang nekan dia baru tobat. Kadang-kadang begitu orang. Gak sadar tuh di pelabuhan itu Bolimokaro Sumanolipu. Pentingan orang lain kita dahulukan daripada kepentingan pribadi. Maka sekali lagi saya ulangi, akan berubah menjadi malapetaka. Persatuan dan kesatuan ini akan menjadi musibah dan akan berubah menjadi ancaman. Kalau ternyata masing-masing kita sudah lebih memikirkan sukunya, lebih mementingkan kepentingannya, dan sudah merasa mentang-mentang siapa yang berani dengan saya, siapa yang berani melobi saya, dan siapa akan berubah. Kenapa? Sadar Anda menjadi pemerintah karena masyarakat yang angkat. Anda menjadi pengurus karena orang lain yang angkat. Anda dipercaya karena ada yang mempercaya. Lalu kalau tidak ada lagi kemudian tidak ada lagi saling mempercaya dan saling mentang-mentang, maka akan berubah keamanan, kemakmuran menjadi malapetaka wal'iyadzubillah. Setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, pada saat itu dua suku di Madinah yang terbesar, yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Dan dua suku ini semasa jahiliyah terus terjadi konflik dan perang saudara di antara mereka. Sementara suku-suku Yahudi yang ada di sekeliling kota Madinah, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Banu Nadir,
Dan ada lagi suku-suku yang lain, mereka kalau sudah terjadi konflik, ada yang berpihak kepada Khazraj, ada yang berpihak kepada Aus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah perdamaian, persaudaraan antara Aus dan Khazraj, persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan itu adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua membuang fanatik-fanatik kesukuan. Kalau hanya sekedar mengenal tidak apa-apa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa qabaila lita'arafu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami ciptakan kalian laki dan perempuan, kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah untuk saling mengenal, bukan untuk saling berbangga satu dengan yang lain. Saling mengenal. Saya dengar bahasanya, saya berada di Jawa, saya dengar bahasa ini kayaknya logat-logatnya orang Buton ini, bahasa kayak gini ini. Dari mana? Dari Buton. Ya udah. Tahu dari mana? Dari bahasanya. Lita'aruf, saling mengenal. Orang Arab masuk ke Indonesia, lihat orang ini kok hidungnya mancung sekali, ini orang badan besar tinggi, hidung mancung, bahasanya pun kok kayak bahasa-bahasa Arab. Tanya dari mana? Dari Arab. Alhamdulillah. Lita'aruf, saling mengenal. Bukan untuk bangga, bukan untuk berbangga kita lebih mulia, bahwa yang namanya bangsa kita, yang namanya suku kita lebih mulia daripada suku yang lain. Kenapa? Karena punya kebanggaan. Gak ada. Kebanggaan itu adalah taqwallahi azza wa jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau hanya sekedar saling mengenal, ini muhajirin, ini sahabat muhajirin, ini sahabat Ansar, ini suku Aus, ini suku Khazraj, itu yang dimaukan di dalam Al-Quran, gak ada masalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali misi beliau adalah melebur dan menyatukan, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, sehingga menjadi gelar Ansar dan Muhajirin sekedar untuk mengenal, bukan untuk merasa bangga, saya lebih baik dari dia karena saya Muhajirin, saya lebih baik dari dia karena saya Ansar. Tidak. Dan kita pun juga seperti itu. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita sudah lebih banyak harta dari orang lain, belum tentu orang miskin lebih jelek dari kita. Kita jabatannya tinggi, belum tentu kita lebih baik dari masyarakat kita. Kita bahkan rajin sholat, rajin ibadah, rajin belajar agama, belum tentu kita lebih baik dari orang lain. Kenapa? Yang namanya standar di mata Allah itu adalah Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. La fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittuqa. Tidak ada perbedaan dan tidak ada kelebihan orang Arab dibanding orang selain Arab kecuali dengan takwa. Takwalah yang membedakan kita. Takwalah yang membedakan kita. Misi Rasulullah mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar. Dan itu pula kalau kita ingin barakallahu fikum negeri kita ini terus tercipta keamanan, terus makmur, maka kita dianjurkan dan diwajibkan untuk menjaganya barakallahu fikum dengan tidak selalu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita sudah tahu bahwa yang kita inginkan, yang kita dambakan, yang kita maukan keamanan,
di dalam negeri yang kita cintai ini, maka kita harus paham barakallahu fikum, apa sebenarnya pilar-pilar yang menjadi keamanan suatu negeri dan suatu bangsa. Karena tidak mungkin suatu negeri dan bangsa aman kalau bioskopnya ada di mana-mana. Bioskop masuk desa. Kalau dulu kita waktu kecil mengenal ABRI masuk desa, negeri aman, desa aman. ABRI masuk desa. Itu waktu kita masih kecil. Aman. Di kampung-kampung kita naruh motor di luar, kita kenapa? ABRI masuk desa. Patroli. Sekarang lain, bukan lagi ABRI masuk desa, bioskop masuk desa. Kalau sudah sampai bioskop menyerang pedesaan, masuk ke desa, ya tunggu aja laknat. Ada bioskop mengajarkan orang sholat. Ada orang yang ingat sholat kalau sudah asyik dengan bioskop. Dulu kita waktu kecil, Masya Allah, yang ada adalah pokoknya ABRI masuk desa. Sekarang bioskop masuk desa. Masyarakatnya desa, gaya hidupnya gaya kota. Masyarakatnya masyarakat desa, gaya pakaiannya gaya kota. Apa itu? Dipakailah celana-celana pendek perempuannya, anak SMP pakai celana pendek nggak sampai nutupin pahanya, gaya pakaian kota. Pakailah dia baju-baju yang baju-baju singlet segini, gayanya gaya kota. Iya sih kalau orang kota bersih, putih pahanya. Ini orang desa banyak belangnya kadang, mohon maaf. Tapi kenapa? Terkontaminasi. Gaya-gaya desa, gaya-gaya kota, kehidupan desa. Banyak seperti itu sekarang. Sekarang berfikirlah kita, bagaimana Allah Azza wa Jalla tetap menjaga kemakmuran negeri kita. Bagaimana kampung kita, negeri kita mau makmur, sementara banyak orang-orang perantau dari desa. Dari desa merantau, entah dia ke Balikpapan, merantau entah dia di bau-bau sini, merantau entah dia di Jawa, merantau entah dia di manalah, pokoknya di kota besar, di Surabaya, di Jakarta, merantau di sana. Tapi begitu pulang ke kampungnya, yang dibawa bukan pengalaman yang baik-baik dari kota. Bagaimana tata ruang kota, bagaimana perputaran ekonomian kota, bagaimana masyarakat kota di dalam mencari yang memakmurkan ekonomi mereka, bukan. Yang dibawa apa pulang ke desa? Yang dibawa bioskop kota, yang dibawa pakaian kota, yang dibawa apa? Sombongnya orang kota, yang dibawa apa? Yang dibawa apa namanya adatnya orang kota, dibawa ke desa. Sehingga apa? Desanya tetap desa primitif, miskin, tapi gayanya sudah gaya kota. Banyak yang hamil di luar nikah, itu kan gaya kota. Pantangan luar biasa kalau dulu kita waktu kecil ada orang hamil di luar nikah. Apalagi kalau belum cukup umur. Sekarang apa? Biasa. Desa. Kenapa? Pulang perantau dari kota, yang dibawa budaya kota, yang dibawa pakaian kota, bioskop kota, yang dibawa gaya kehidupan kota. Sementara bagaimana tata ruang kota, bagaimana kemakmuran kota, nggak dibawa ke sana. Dia pulang ke sana dengan uangnya, dengan pengalamannya, dia bangun kampungnya supaya menjadi makmur, negerinya seperti kota, ekonominya tidak sama sekali. Yang dibawa adalah pergaulan kota, na'udzubillah. Banyak terjadi seperti itu. Sehingga desa, tetapi pergaulannya pun sudah nggak kalah dengan kota besar. Dan itu terjadi di mana-mana, barakallahu fikum. Mabuk-mabukan, perzinaan, anak muda pun lebih susah diajak sholat.
mereka lebih condong kepada minum khamr, wal'iyadu billah. Maka pilar yang pertama untuk menjaga kemakmuran suatu bangsa, kekuatan suatu bangsa, yang pertama adalah at-tauhid. Tegakkan tauhid, bukan tegakkan khilafah. Mimpi orang kalau sudah selalu begitu. Khilafah, pengajaran khilafah, khilafah, khilafah. Kita target khilafah, kita ambil khilafah. Mimpi kamu. Negara akan aman, negara akan tentram, akan kuat dengan menegakkan tauhid, bukan dengan menegakkan khilafah. Kalau kita menegakkan khilafah akan aman, akan tentram. Tuh Presiden Mesir Muhammad Mursi, Allah yarham, hafid Quran dari Ikhwanul Muslimin, dan dia berhasil memegang tampuk kepresidenan di zamannya 1 tahun, digulingkan oleh militernya, habis apa-apa. Apalagi di luar urusan politik, kita tidak mau tahu urusan politik. Itu urusannya memang begini, politik enggak, bersetan dengan urusan politik. Ambil itu urusan politik, urusannya agama. Kalian kan katanya khilafah. Kita menegakkan khilafah. Kalau kita jadi pegang khilafah, kita akan gampang mengatur masyarakat, membuat undang-undang. Memang kalau orang hijau gampang kok. Orang kalau mimpi, Masya Allah, lagi tidur mimpi gali uang di depan rumah, karung-karungan dia dapat, kaya raya. Begitu bangun, mana uangnya dari malam? Ngelindur dia. Negara akan aman, akan tentram, akan kuat dengan menegakkan tauhid, bukan dengan menegakkan khilafah. Kalau mau menegakkan khilafah, lihat itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi Musa bersama Bani Israel lari menyeberangi Laut Merah yang sudah kering terlebih dahulu, kemudian mereka sudah berada di seberang, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka di tengah laut. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, mampus semuanya. Siapa yang ada di Mesir pada saat itu? Yang ada di Mesir hanyalah para istri Fir'aun ada, istri para menteri Fir'aun ada, istri para tentara-tentara Fir'aun ada, tinggal wanita-wanita. Kalaupun laki-laki, tinggal laki-laki yang lemah. Kalau yang ada di benaknya Musa, kalau target dakwah ini adalah mendirikan khilafah, semestinya Nabi Musa bukan ke Baitul Maqdis, balik lagi ke Mesir. Tinggal menguasai, tinggal duduk di tahtanya Fir'aun. Ditambah lagi toh istrinya Fir'aun, jandanya Fir'aun sudah beriman kepada Musa. Tinggal angkatkan itu si janda, selesai kok. Ambil itu jandanya Fir'aun, Nabi Musa pun berkuasa di Mesir. Jadilah terbentuklah suatu khilafah, kekuasaan Islami. Tetapi itu bukan target dakwah. Mimpi kalau ada orang mengatakan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Salah, tegakkan tauhid. Mesir ditinggal oleh Nabi Musa, berserah. Bukan urusan saya, urusin itu negeri kalian. Kalian sudah mengusir saya dari negeri kalian, ambil itu, terserah. Urusin negeri kalian itu. Lalu dari mana pikiran-pemikiran seperti ini? Mendendangkan khilafah, khilafah kita tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Khilafah itu apa? Sudah ada pemimpin, sudah ada khilafah, masih aja mau ini apa kalau bukan khilafah sekarang itu? Khilafah itu kan kepemimpinan. Ini sudah ada pemimpin, masih aja, artinya pemberontakan. Pemberontakan. Yang nggak terima mau debat, ayo debat, nggak apa-apa. Lihat tuh debat sama Nabi Musa sono. Kenapa Musa kamu nggak kembali ke Mesir pada saat itu? Padahal khilafah sudah di depan mata. Saya yang masih bermimpi ini, wahai Musa.
baru mau bikin partai untuk jadi khilafah. Kamu kenapa wahai Musa, ada kesempatan emas kamu sia-siakan mau debat sama Nabi Musa? Tapi itu bukan target dakwah. Target dakwah adalah menegakkan tauhid, bukan menegakkan khilafah. Jangan mau Anda wahai para mahasiswa, para mahasiswi dibodohin dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Rasulullah SAW hidup dalam negeri yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Abu Sufyan. Semuanya tokoh-tokoh tauhid, bukan Islam mereka itu. Tetapi Rasulullah hanya satu dakwahnya, Ubudullah, sembahlah Allah. Tidak pernah berpikiran mengambil alih kekuasaan dari tangan-tangan para tauhid itu semua. Tidak pernah. Sampai ketika tidak diperkenankan hidup di Makkah pun, beliau milih hijrah ke Madinah. Tidak mengganggu dan tidak mengotak-ngatik kepemimpinan yang sudah ada. Toh itu negeri sudah tercipta keamanan. Toh itu negeri Makkah sudah tercipta kepemimpinan. Sudah ada kepemimpinannya. Siapa itu yang memimpin? Ya Umayyah, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Sudah ada kepemimpinan. Sudah. Rasulullah hanya mengajak umat kepada tauhid. Masih juga ada yang mau percaya dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Berarti kalau masih aja ada yang mau percaya, memang kebangetan. Mungkin sudah tertutup ininya, mungkin udah nggak mikir dia. Naudzubillah. Anda lihat itu contoh yang paling kuat luar biasa, Nabi Musa. Minta lagi kepada Allah, ya Allah, ini Fir'aun sudah mampus, ya Allah. Berikan lagi kepadaku mukjizat, tongkatku saya pukulkan ke laut, kering lagi, balik ke Mesir. Musa yang jadi raja sekarang. Kebalikannya sekarang yang jadi raja adalah Musa, istri-istrinya para prajurit Firaun diperbudak, ditindas, tetapi Islam tidak pernah mengenal seperti itu. Negara akan aman, negara akan kuat, negara akan tentram dengan menegakkan tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata dan menjauhkan masyarakat dari kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, dialah orang yang akan merasakan keamanan dan petunjuk. Ayat ini datang setelah sebelumnya dialognya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala beliau diancam oleh kaumnya, tatkala beliau diancam oleh Namrud dengan ucapan barakallahu fikum, dengan sekutu-sekutu mereka, dengan kesyirikan-kesyirikan mereka. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, wa kaifa akhafu ma tusyrikuna bihi wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaihi sulqana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Nabi Ibrahim diancam, awas, kamu wahai Ibrahim berani macam-macam dengan sesembahan dengan berhala-berhala kami ini, atau di sebagian daerah tempat yang dengan sangya-sangya kami ini, wahai Ibrahim, awas, kamu akan kualat, kamu akan kena azab. Disumpah itu oleh Namrud. Apa jawabnya Ibrahim? Wahai kaumku, pantaskah saya takut kepada kesyirikan kalian itu? Pantaskah saya takut kepada sangnya kalian itu? Saya takut kepada apa yang kalian sembah, sedangkan kalian sendiri tidak pernah takut kepada Allah Azza wa Jalla yang saya sembah. Enggak pantas. Santai aja Nabi Ibrahim. Kalian enggak pernah takut kepada yang saya sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Saya takut kepada yang kalian sembah.
Tidak. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni? Sebenarnya kata Ibrahim, mana yang lebih pantas untuk mendapatkan keamanan, saya atau kalian? Kemudian Allah mengatakan, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia. Tauhid. Tegakkan tauhid. Kalau mau ingin barakallahu fikum negara kita ini aman, tentram, berkah, tegakkan tauhid dan konsekuensinya. Apa konsekuensi tauhid? Adalah menegakkan syariat Islam. Yang pertama itu yang benar menegakkan tauhid, menegakkan syariat Islam, bukan menegakkan khilafah. Menegakkan syariat Islam bagaimana? Tegakkan syariat Islam pada diri kita sendiri. Salat kita jaga, anak kita ajari salat, istri kita ajari salat. Itu namanya menegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam. Kapan orang jauh dari tauhid, orang jauh dari syariat Islam, maka akan hancur dan dia akan terus-menerus dalam ketakutan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Da' wa Ad-Dawa' wal Jawabul Kafi, faslun al-ma'asi sababu hululil khawfi war-ru'b fil qalb. Maksiat adalah sebab turunnya rasa takut pada anda dan turunnya rasa ketakutan yang menyelimuti hati. Maksiat. Kenapa anda selalu merasakan ketakutan, kekhawatiran? Semua itu akibat daripada maksiat. Ketika tauhid sudah kita tidak tegakkan dalam keluarga kita, dalam negeri kita, maka itu akan menjadikan terancamnya keamanan kita, akan menyebabkan terancamnya barakallahu fikum bangsa kita. Qala wa min uqubatiha, kata Imam Ibnu Qayyim, dan di antara akibat daripada perbuatan maksiat dan dosa, ma yulqihi Allah subhanahu min ar-ru'bi wal khawfi fil qalbi min al-'asi, yaitu apa-apa yang Allah Azza wa Jalla masukkan di dalam hati seorang yang ahli maksiat berupa perasaan takut yang keterlaluan. Falan tarahu illa khaifan mar'uba. Engkau akan selalu melihat orang yang ahli maksiat, orang yang berbuat syirik, dia akan selalu dalam ketakutan dan merasa terancam hidupnya. Fa inna ta'ata hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminin min uqubatid dunya. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena sesungguhnya ketaatan itu adalah benteng Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Barang siapa yang masuk di dalam ketaatan, benteng ketaatan, maka dia adalah orang-orang yang aman di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ketaatan adalah benteng. Subhanallah. Orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia merasa terbenteng. Terserah mau ada undang-undang ini ke undang-undang apa, bikin itu undang-undang, nanti juga bakal mati semuanya. Tapi ini ancaman, belum tentu kita hidup sampai besok. Pusing mikirin yang 5 tahun, 6 tahun ke depan, belum tentu umur kita masih sampai besok. Mati juga gak bakal ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa pemerintah bikin undang ini kamu diam. Biarin. Ada anggota dewan yang berkewajiban. Anggota dewan itu yang berkewajiban mengingatkan. Mereka kalau gak mengingatkan, mereka yang nanggung dosa. Kita masyarakat ini ibarat makmum di suatu masjid, masa imamnya yang salah di sini paling soft lantai 2 kita yang ngingatin, gak kedengaran suara kita. Orang kadang-kadang dia masyarakat duduk di rumah kerjanya main PS, nonton TV, nonton YouTube. Wah, ini pemerintah kurang ajar ini. Bikin ini harus saya turun lapangan sekarang juga ini sambil mainan PS. Apa yang kamu pikirkan? Kalau enggak saya dosa. Salah. Kamu enggak dosa kalau enggak sholat.
Kamu dosa kalau nggak sholat. Kamu dosa kalau menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kadang-kadang kita terlalu merasa, padahal anaknya sendiri kadang nggak sholat. Naudzubillah. Begitu ada kebijakan pemerintah, wah ini hancur negara. Hancur negara seakan-akan kamu sudah lebih peduli dari mereka. Saya dosa, kamu nggak dosa. Tuh ada anggota dewan. Anggota dewan itu soft pertama mereka ya. Mereka itu yang mengingatkan imam kalau imam salah. Kalau imam yang soft, makanya Rasulullah mengatakan hendaknya di belakang imam itu yang alim, yang akra, yang qari, supaya kalau imam salah bisa ganti, siap ganti, imam salah bisa ngingatin. Tapi kalau kita ini masyarakat softnya paling belakang, ngingatin imam, berantakan semua makmum satu masjid. Dari belakang kita teriak subhanallah. Imamnya juga ikut bingung imamnya. Apa dosa saya ini katanya. Kenapa yang soft depan kok pada diam, yang belakang sana kok teriak, jangan-jangan orang di jalan itu. Imamnya nggak mau berubah dia. Tapi kalau yang ngingatin soft pertama, nggak perlu ngangkat suara subhanallah. Imam langsung sadar, oh iya saya salah berapa. Sadar dia langsung koreksi diri. Jadi kita itu pada porsinya lah. Jangan kita terlalu membebani diri dengan hal-hal yang terkadang sebenarnya itu adalah provokasi dan bukan porsinya kita. Bukan porsinya kita. Wah ini bahaya. Ini kalau undang-undang ini dibiarkan. Ini kalau kebijakan ini dibiarkan. Oh ini korupsi akan merajalela. Dari dulu juga korupsi merajalela. Tanpa ada undang-undang itu juga korupsi dari dulu merajalela. Tangkap ini korupsi ini. Mau ditangkap juga mau diapain juga katanya korupsinya triliunan. Ditangkap setelah itu kita nggak pernah dapat apa-apa juga kok. Serah. Ambil itu duit, ambil itu uang, nggak bakal dibawa mati. Bupati ini, gubernur ini ditangkap karena korupsi triliunan. Dipertontonkan di TV, dipakaianin jas, rompi, KPK ini semuanya. Terserah. Mau ditangkap, nggak ditangkap juga duitnya nggak pernah dibagi-bagi ke rakyat kok. Setelah triliunan ini misalnya ini bupati misal di Buton misalnya karena korupsi triliunan, kemudian bagi-bagi itu hasil korupsinya dibagi-bagi ke masyarakat Buton, di pasar dibagi-bagi, kan lumayan bisa untuk modal satu orang 5 juta. Untuk apa juga? Kita juga nggak pernah kebagian. Jadi paling enak urusinlah diri kita sendiri. Urusin keluarga kita. Ini bahaya ini. Ini kebijakan ini kalau diterapkan oleh pemerintah akan begini, akan begini. Anda itu bukan dukun. Anda semenjak kapan jadi tukang ramal? Kita ini sekali lagi soft paling terakhir. Ada soft yang paling pertama di dalam masjid. Siapa itu? Anggota dewan. Biarkan mereka sudah menanggung kewajiban itu, mereka juga yang menanggung dosanya kalau mereka membiarkan atasannya. Kita apa? Kewajiban kita. Teriak-teriak di jalan ini, sholat zuhur lewat, sholat asar jama', sholat maghrib jama' dengan sholat subuh. Itu yang namanya mau dibela suaramu oleh Allah Azza wa Jalla. Malu meneriakkan kebenaran. Suara kebenaran di masjid hayya 'alas shalah masih aja teriak-teriak di jalan. Jadi perhatikan barakallahu fikum. Kita tahu diri dan tahu porsi kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa inna ta'ata hisnullahil a'zam. Ingatlah kata beliau bahwa ketaatan adalah benteng Allah yang sangat kokoh. Masya Allah. Taat kita kepada Allah, Allah akan membentengi kita. Kemudian di dunia wal akhirah, wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawif min kulli janibin. Dan siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dia akan selalu diliputi dan dihantui dengan rasa ketakutan. Kenapa kamu selalu merasa takut? Kebanyakan nonton televisi. Kenapa kamu selalu takut dengan kebijakan ini, kebijakan itu? Kebanyakan baca internet, jauh dari Al-Quran. Hari-hari internet,
Hari-hari televisi. Nggak boleh telat berita televisi. Pusing kalau keterlambat berita televisi. Ya wajar kamu pusing. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan tenang hatinya karena saat dia berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah dengan zikir kepada Allah hatimu akan tenang. Ambil itu Al-Quran, baca Al-Quran. Target itu Al-Quran dalam satu hari paling tidak 2 juz atau 1 juz atau setengah juz. Al-Quran tidak pernah kamu baca. Yang kamu baca adalah berita internet. Yang kamu ikuti adalah berita televisi. Wajar kalau setiap hari dadamu sempit. Saya sendiri juga merasakan kok. Pernah saya download aplikasi berita dunia Islam. Memang kalau dibaca bikin sesak nafas. Terus apa gunanya? Kayak gini lagi nih. Begitu aja sudah, berantam sendiri. Hapus, buang. Baca Al-Quran hatimu akan tenang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Allah sampai kematian datang menjemput kamu. Saya mau tanya sekarang. Baca Al-Quran ibadah bukan? Ibadah. Nonton TV ibadah bukan? Hah? Bukan ibadah ya? Baca internet ibadah bukan? Bukan. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kamu tinggalkan, yang bukan ibadah kamu rutinkan. Masya Allah, fitnah. Wajar kalau kemudian otaknya penuh dengan virus, penuh dengan dendam kepada saudara seorang muslim. Termasuk dendam kepada saudara seorang muslim adalah dendam kepada pemerintahnya. Lesannya, wajar kalau lesannya hanya merusak kehormatan seorang muslim. Kenapa? Padahal Rasulullah sudah mengatakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Memerangi, mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik, dan memeranginya adalah perbuatan kufur. Siapa? Pemerintahan muslim. Malu nggak Anda ini? Yang teriak Anda muslim, pemerintahanmu muslim. Kamu lesannya berlumur dengan kehormatanmu seorang muslim. Kenapa? Kebanyakan nonton TV, kebanyakan baca internet. Sementara ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, diletakkan di bawah telapak kakinya. Ta'lim, ibadah bukan? Ibadah. Berkumpul untuk membicarakan politik, ibadah bukan? Bukan. Politik yang ada sekarang saya maksud. Kenapa majelis ta'lim ditinggalkan? Kenapa Al-Quran yang merupakan ibadah ditinggalkan? Sementara Anda sendiri tahu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian datang menjemput kalian. Ustadz itu berarti enggak punya wawasan politik. Ustadz itu kalau kita tidak seperti terpaku seperti itu, Ustadz, nanti kita bagaimana kalau tidak tahu fiqhul waqi'? Kalau tidak tahu, apa sih yang kamu tahu? Dan apa sih kelebihan yang kamu tahu itu? Dan apa sih keutamaan yang kamu tahu itu? Baca Al-Quran 1 huruf dapat pahala 10 kali lipat. Baca internet 2 jam dapat pahala enggak? Baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Baca internet 2 jam dapat pahala enggak? Dapat sesak nafas. Dapat sesak nafas, sesak dada. Naam. Hati-hati barakallahu fikum ya ikhwan. Faman kharaja an katab al-yawm anhu ahatat bihil makhawif min kulli janib. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dia akan dihantui dan diliputi dengan ketakutan dari segala sisi, wal iyadu billah. Takut kekurangan harta, takut bakal dibantai, takut sampai hal-hal yang sebenarnya kalaupun itu telah terjadi tidak perlu dipikirkan pun dia takutkan. Wah, ini gawat beritanya hari ini. Ini bebas visa negara kita, tenaga-tenaga kerja asing masuk ke negara kita. Sepertinya fisik mereka ini adalah militernya. Sepertinya wah ini komunis sudah di depan mata. Kamu itu mimpi. Sebelum kamu baca koran, sebelum kamu baca internet, sebelum diberitakan di televisi, sudah diberitakan dalam Al-Quran. Kamu aja yang jauh dari Al-Quran.
Jadi berarti sekarang siapa yang ketinggalan zaman? Sudah ada di dalam Al-Quran. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan di antara cara syaitan, di antara misi syaitan adalah menakut-nakuti kalian, meneror kalian dengan kekuatan mereka, menakut-nakuti kalian, mengancam kalian dengan kekuatan, dengan senjata mereka. Maka jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku kalau kalian beriman. Selesai. Baca internet, wah ini serah, saya mau sholat malam, biar tenang hati saya. Puasa sunnah jalankan, sholat duha kerjakan, zikir pagi sore kerjakan, jangan diabaikan. Barakallahu fikum. Faman kharaja an, siapa yang keluar dari ruang lingkup ketaatan kepada Allah, dakhala fil makhawif min kulli janib, dia akan selalu dihantui dengan rasa takut dari segala penjuru. Anda ambil Al-Quran, baca Al-Quran, apalagi kalau Anda faham maknanya, Anda baca terjemahannya, saya dijamin hati Anda akan tenang. Tapi Anda nonton televisi, dijamin hati Anda akan gusar dan galau setelah itu. Akan gusar dan galau setelah itu. Subhanallah, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Tapi itu justru membuat kita gila, lupa dengan Al-Quran. Kata Imam Ibnul Qayyim, faman ata Allah inqalabatil makhawifu fi haqqihi amanan. Ingat ini nasihat Al-Imam Ibnul Qayyim. Barang siapa yang taat kepada Allah, yang menjalankan ibadah kepada Allah, maka akan berubah rasa takut itu menjadi rasa aman. Orang yang taat kepada Allah, dia bisa menciptakan keamanan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Dia merasa Allah Azza wa Jalla melindungi saya. Tapi ini kan ancaman negara begini-begini. Yang namanya ngancam ancaman, mau komunis kayak mau apa kayak, belum tentu juga mereka bisa hidup sampai besok. Apa sih urusannya kita takut banget dengan manusia? Ini masalahnya berita mau apa, belum tentu yang mengancam sama yang diancam juga bakal mati kok. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal meninggal, dan mereka yang mengancam kamu, yang meneror kamu juga bakal meninggal. Entah duluan kamu atau duluan mereka yang meninggal. Apa yang kita takutkan? Kadang-kadang hidup kita terteror dengan internet, dengan televisi, nggak sadar kita bahwa ternyata ada ayat Al-Quran yang mengingatkan, yang menasihati kita. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau bakal meninggal wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang meneror kamu, yang menakut-nakuti kamu juga bakal mereka meninggal. Entah mereka duluan atau kamu yang duluan. Yang jelas, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kalian semuanya di hadapan Allah akan dikumpulkan, akan disidang, akan dikisos. Selesai urusan. Belum tentu kekuatan yang kita takutkan, yang tadinya kita ramalkan, yang tadinya kita baca, ini komunis sudah di depan mata, ini, belum tentu juga mereka bisa hidup sampai besok. Belum tentu kita juga bisa hidup sampai besok. Maka yang terpenting barakallahu fikum, jaga tauhid kita, jaga ibadah kita, jaga keimanan kita. Kata Imam Ibnul Qayyim selanjutnya, wa man asa'ahu inqalabat ma'aminuhu makhawifa. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah akan berubah keamanan menjadi rasa takut. Bahkan mohon maaf ya, ada ustadz yang tadinya materinya lurus saja, bimbingan masyarakat, masalah akhlak, masalah ibadah, baca kitab juga kadang. Tapi ketika ramai-ramai berita politik, kitab ditinggal,
materi akhlak ditinggal, yang ada ceramahnya kalau nggak menghujat pemerintah, pokoknya meneror masyarakat sendiri, meneror rakyatnya sendiri. Tahu meneror rakyatnya sendiri? Apa temanya setiap hari? Tahu kalian wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, sekarang apa yang ada di istana itu? Sekarang tahu kalian wahai masyarakat muslimin dan muslimat, yang namanya sekarang jenderal-jenderal TNI dan Polri yang simpati kepada negara, yang Islam yang baik, sekarang diganti semua di ini semua, dan ini adalah persiapan makar. Ini adalah akhirnya masyarakat satu masjid bukannya merasa aman dan nyaman, bukannya merasa tenang hatinya, tapi justru keluar dari masjid, aduh terus bagaimana ini jadinya? Gak bisa hidup lagi dong saya kalau begini. Mulailah dia ya Allah Pak Ustadz, yang namanya tugas Anda itu mengamankan, menenangkan masyarakat, bukan meneror dan bukan menakut-nakuti mereka. Oh ini bahaya kalau kita tidak sampaikan ke masyarakat. Bukan jalurnya Anda sampaikan ke masyarakat, jalurnya Anda sampaikan kepada dewan. Masyarakat kita ini gak tahu menau. Masyarakat kita ini kalau mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla, kalau mereka mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan diberkahi rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Keberkahan rezeki mereka akan membawa keberkahan negeri. Begitu kalau mau berbicara, kalau mau pikiran waras. Masyarakat di masjid dihantui dengan berita-berita seperti itu. Berubah semua temanya. Padahal semestinya sebaliknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah itu nilainya sama dengan hijrah kepada saya. Lah ini ketika masa-masa fitnah, masa-masa politik, ibadah ditinggalkan, akhlak ditinggalkan, kitab ditinggalkan, bicaranya politik. Apaan nih Ustaz seperti ini? Terbalik Anda. Ketika masa-masa politik yang ini saling menghujat, yang ini saling melaporkan, yang ini serah, Anda semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Anda tugasnya mendekatkan masyarakat kepada Allah, dan Rasulullah menjamin al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Orang yang tetap beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah sama kedudukannya ibarat orang yang hijrah kepada saya, kata Rasulullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab di dalam sahihnya, babun minad dinil firaru minal fitan. Bab termasuk ajaran agama Islam adalah menyelamatkan diri dari fitnah. Fitnah internet itu fitnah sekarang kita. Berita televisi fitnah. Kok malah Anda terjang? Sudah punya jadwal berita. TV One beritanya jam berapa? Trans 7 beritanya jam berapa, sudah punya jadwal di rumah, nggak boleh ketinggalan. Nanti ada lagi SCTV beritanya berapa, jam berapa, pokoknya nggak boleh ketinggalan. Fitnah ya akhi barakallahu fik. Babun minad dinil firaru minal fitan. Bab termasuk ajaran Islam menyelamatkan diri dari fitnah, lari dari fitnah. Anda tahu itu fitnah, Anda tahu membuat hati Anda sumpek dan sesak napas, kenapa Anda terus malah ketagihan? Na'udzubillah. Perbiasakanlah untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quranul Karim. Jangan kita ini taklim ngaji, daurah, tapi ternyata juga pembicaraannya nggak ada bedanya dengan para politik. Pembicaraannya juga nggak ada bedanya dengan para politikus. Wah ini begini. Giliran tanya udah hafal Al-Fatihah belum. Naudzubillah. Aib. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fala tajidul 'asiya illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'irin. Perhatikan ini nasihat dan sekaligus celaan untuk kita. Nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, maka engkau tidak akan mendapati orang yang ahli maksiat, yang ahli syirik atau ahli maksiat, kecuali akan kamu dapati hatinya ibarat sayap burung.
Hatinya orang yang ahli maksiat ibarat sayap burung. In harrakatir rihul baba qal ja'at talab wa in sami'a waq'a qadamin khafa an yakuna nadhiran bil 'atab. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang jauh dari tauhid, orang yang ahli maksiat, hatinya ibarat dua sayap burung. Pada saat dia mendengarkan suara pintu yang ditiup angin, terbang ketakutan, mati saya bisa-bisa. Padahal suara pintu ketiup angin. Pada saat mendengarkan suara telapak kaki orang, padahal orang lewatnya di bawah, dia di atas pohon tinggi. Udah gitu lagi nyuapin anak-anaknya lagi. Itu burung. Dia lagi bertelur, lagi nyuapin anaknya, begitu ada suara jalan kaki orang di bawah, terbang. Padahal tinggi sekali, dia nggak kelihatan. Burung itu kadang-kadang kita nggak lihat kalau dia nggak terbang. Kalau dia duduk aja di sangkarnya gitu, apalagi sebagian burung sarangnya kadang di lubang pohon, itu kita tahu karena dia terbang. Dasar burung bodoh. Padahal kalau dia ngumpet aja di situ, insya Allah nggak ketahuan, nggak ada yang tahu. Paling tidak dia lihat dulu gitu, ini orang nggak nengok ke atas, biarin aja lah, dia nggak bakal ngelihat saya. Tapi enggak, pokoknya begitu ada suara telapak kaki orang terbang, kenapa? Bahaya, terancam saya. Itulah gambaran orang yang ahli maksiat hatinya. Orang yang tidak punya tauhid, orang yang tidak punya ibadah kepada Allah, hatinya ibarat sayap burung yang dengar suara apa saja takut. Bahkan ada suara burung hantu takut. Itu manusia loh. Manusia takut sama burung. Burung apa? Burung hantu. La ilaha illallah. Sekarang saya mau tanya, ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim benar apa enggak? Benar. Orang yang ahli maksiat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hatinya itu ibarat sayap burung. Ada suara dikit terbang karena takut. Ada sedikit masalah takut terbang. Nah, padahal nggak ada apa-apa, istrinya juga diam, nggak ada apa-apa, tapi pulang ke rumah gelagatnya lain, mukanya pucat. Kenapa? Takut disidang oleh istrinya. Kenapa? Habis keluar malam-malam. Padahal kalau dia nggak pucat juga istrinya nggak tahu. Padahal kalau dia nggak berlagak juga istrinya nggak tahu. Tapi karena memang dia habis berzina, naudzubillah, habis berbuat dosa, pulang ke rumah kayak tikus nyemplung got. Siap-siap ini. Kalau ditanya istri gimana ya? Dari mana Pak? Jam-jam segini baru pulang. Tahuan. Digertak oleh istrinya. Itulah memang ahli maksiat. Tapi kalau bukan dosa, dia berani pasang dada. Apa urusan perempuan? Tanya saya. Kamu kira saya ini laki-laki murahan? Tapi karena memang dosa, barakallahu fikum, ingat kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang ahli maksiat hatinya ibarat sayap burung, ada suara apa aja terbang ketakutan. Dan itulah gambaran kaum muslimin yang kurang lebih kaum muslimin di zaman sekarang. Hatinya rasa takut, padahal dia baru baca di internet. Takutan duluan. Dia baca dengar berita di televisi, takut. Tapi dia baca Al-Quran tentang adab neraka jahanam, tertawa. Apa enggak malu Anda seperti ini? Dia mendengarkan ceramahnya seorang ustaz tentang peringatan adab neraka jahanam, tentang dahsyatnya api neraka jahanam. Dia tertawa, hahaha, ini ustaz hebat sekali, sesuatu yang belum terjadi sudah bisa diramal oleh ustaz. Memang ustaz ini hebat sekali. Ngejek dia. Ini ustaz luar biasa ilmunya, alam gaib, alam akhirat sudah bisa diramal oleh dia. Padahal ustaznya berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi ditertawai oleh dia. Begitu nonton berita televisi, kebijakan pemerintah begini, ini begini, ketakutan, waduh bahaya. La ilaha illallah.
api neraka lebih kita takuti. Hatinya ibarat sayap burung. Kata Imam Ibnul Qayyim, qala rahimahullah, yahsabu anna kulla sayhatin alayhi wa kulla makruhin qasidan ilayhi. Orang yang ahli maksiat, yang ahli syirik, dia akan mengira dan menyangka bahwa setiap hal-hal yang tidak baik dan setiap suara, setiap teriakan itu akan mengarah kepada dia. Itu orang yang ahli maksiat. Masya Allah. Setiap yang mengancam itu merasa mengarah ke dia. Itulah ahli maksiat. Setiap dia baca internet, dia berpikir, ya Allah, anak istri saya. Ketakutan dia. Maka barakallahu fikum, kembalilah kita kepada Allah. Jalankan ibadah taat kepada Allah. Kalau kita ingin tercipta keamanan, kekuatan pada hati kita. Qala faman khafa Allah amanahu min kulli syai'in wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai'. Laqad qada Allah bainan nasi mudh khuliqu anna al-makhaif wal ijrama fi qarani. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka kalau anda takut selalu kepada Allah, maka Allah akan menjamin keamanan anda dari apapun. Ini pegang ucapan terakhir Imam Ibnul Qayyim. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan mengamankan dia, akan menjamin keamanan dia dari unsur apapun. Sebaliknya, siapa yang takutnya pada selain Allah, maka Allah akan menjadikan dia takut pada segala sesuatu. Nyata apa enggak kira-kira ini? Jelas nyata. Saya ulangi sekali lagi ucapan Ibnu Qayyim yang sangat patut kita catat dengan tinta emas. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai'. Wa man khafa ghaira Allah akhafahu min kulli syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, konsekuensinya takut kepada Allah, dia akan beribadah kepada Allah, dia akan jauh dari dosa dan maksiat. Maka siapa yang takut kepada Allah, Allah akan memberikan jaminan keamanan dari segala sesuatu yang menghantuinya. Aman. Tetapi barang siapa yang takut pada selain Allah dan tidak takut Allah, maka Allah akan menakuti dia dengan segala sesuatu. Sampai kadang-kadang tempat pun dia takuti. Awas, kalau kamu lewat di tempat ini, paling tidak kamu bunyikan klakson. Kalau tidak kamu bunyikan klakson mobilmu, celaka kamu nantinya. Lewatlah dia di tempat itu, tawar-menawar. Aduh, ini kemarin saya baru ngaji sama Ustadz, katanya ini khurafat, ini takhayul, tapi gimana ya, deg-degan juga. Nanti kalau celaka bagaimana? Pura-pura klakson pip. Ya Allah, enggak ada apa-apa, takut. Kenapa? Sadaq. Apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim benar. Orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjamin keamanan dia dari apapun. Dan orang yang takut pada selain Allah, Allah akan menakuti dia dengan apapun. Hal-hal yang tidak ada wujudnya, dia takut. Lewat jembatan, ini jembatan angker ini katanya, bunyikan klakson. Kalau enggak, tahu-tahu mobilmu dengan penumpang penuh nanti. Penumpangnya para genderuwo. Pip, lewat. Permisi, lewat. Siapa yang dipermisiin, Om? Kan enggak ada manusia. Ada itu katanya makhluk halus. Lihat enggak sih? Kok takut padahal enggak lihat? Ini manusia apaan ini? Belum lihat aja sudah takut. Belum lihat aja sudah takut. Ya Allah, begitu nampak wujudnya pocong. Sekarang coba punya otak enggak? Apa sih yang ditakuti dari pocong? Kakinya diikat, kepalanya diikat, pinggangnya diikat, jalan loncat-loncat. Orang takut. Kalau pocongnya bawa pedang, wajar takut. Kalau pocongnya bawa pistol, wajar takut.
Atau kalau pocongnya begitu ketemu kamu langsung pasang kuda-kuda gitu, wajar kamu takut. Pocong begini aja, cuman ngelihat kamu dari belakang gitu aja, kepala diikat, kaki diikat, tangan diikat, masih aja takut. Ya Allah, la ilaha illallah. Apa? Takhayyul khurafat. Kebanyakan nonton film horor. Aneh. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang takut kepada Allah, Allah akan menjamin keamanan dia dari apapun. Ketemu pocong, Assalamualaikum, pocong ngapain di sini? Lapar. Kalau lapar ayo makan di warung. Kamu yang bayarin tapi. Kenapa keluar mau siang-siang? Biasanya pocong malam-malam keluarnya. Kamu mungkin lapar makanya keluar siang. Amanahu min kulli syai'. Tapi kalau orang sudah enggak takut kepada Allah, takutnya pada selain Allah, justru kata Imam Ibnul Qayyim, akhafahu min kulli syai'. Dia akan merasa dihantui hidupnya dengan apa yang dia baca, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat. Dia dengar cerita aja, kemarin ada mobil lewat di sini jembatan ini enggak bunyiin klakson, kecelakaan, ketakutan. Aduh, berarti gimana nanti besok? Aduh, besok kalau lewat bunyiin klakson deh. Takut padahal cuma dengar berita, namanya kecelakaan, di tol aja orang kecelakaan kok. Apa kata Rasulullah? Kalau memang kamu melewati suatu tempat, kamu turun singgah di suatu tempat, kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari kejelekan makhluk yang diciptakannya, maka akan aman kamu. Gantinya klakson, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buka itu kaca mobil. Lewat situ yang katanya harus bunyiin klakson, buka kaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jalan. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat jalan lagi, wah itu kayaknya kuntilanak, buka kaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biar masuk Islam itu kuntilanaknya. Diruqyah. Akhafu min kulli syai'. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjamin keamanan dia dari apapun. Dan siapa yang takutnya pada selain Allah, maka Allah akan menakuti dia, akan dihantui semua dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Masya Allah, kabur lari, kenapa ada suara? Ternyata kadal melarikan diri. La ilaha illallah. Hati-hati, barakallahu fikum. Ini nasihat indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Maka kalau ingin negara kita ini aman dan tentram, yang pertama barakallahu fikum, tegakkan tauhid, tegakkan syariat Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, barakallahu fikum. Jalankan ketaatan kepada Allah, jauhkan diri dari dosa dan maksiat. Yang kedua, yang terakhir, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat An-Naml atau An-Nur ayat 55, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Naam. Kata Allah Azza wa Jalla, dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan akan mengokohkan agama mereka di atas bumi, dan Allah akan menggantikan ketakutan mereka dengan rasa aman. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan apapun. Barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini pilar yang kedua. Kalau mau ingin
negara kita ini selalu tercipta kemakmuran, kekuatan, maka barakallahu fikum, tebarkan keimanan dan amal soleh di masyarakat kita. Ajak masyarakat kita untuk beriman dan beramal soleh, untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh suatu yang menakjubkan kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah. Rahasia apa rupanya yang bisa menyebabkan para sahabat memiliki kesaktian yang sangat luar biasa seperti itu? Ketika perang Badar, para sahabat Rasulullah hanya terdiri dari kurang lebih 300 orang, penunggang kuda hanya 1 orang, dengan persenjataan ala kadarnya. Sedangkan kaum musyrikin pada saat itu kurang lebih 1000 orang, kekuatan yang sama sekali tidak sebanding. 1000 orang banding 300. Tapi mereka bisa meraih kemenangan yang cemerlang, membunuh 70 orang dari kaum musyrikin, menawan 70 orang. Kenapa? Kekuatan mereka rahasianya apa? Kekuatan mereka adalah kekuatan iman dan takwa. Sehingga ketika mereka iman dan takwanya kuat, doa mereka didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya yang dianjur sekarang benar-benar diupayakan bagaimana supaya kaum muslimin ini jauh dari agama mereka, supaya ketika berdoa pun mereka tidak bakal dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Maksiat sudah ada di tengah-tengah mereka. Ketika perang Mu'tah, barakallahu fikum, kekuatan yang tidak seimbang sama sekali, 3.000 kekuatan kaum muslimin berhadapan dengan 20.000 kekuatan dari Ahlu Syam pada saat itu. Rasulullah berwasiat menyerahkan komando bendera perang kepada Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan, kalau Zaid bin Harithah terbunuh, maka yang memegang bendera perang adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, yang memegang bendera perang adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib terbunuh, maka terserah kalian siapa yang bisa mengambilnya, ambil. Dan ini bukan hanya sekadar pesan. Faham mereka bahwa Rasulullah tidak akan berpesan dengan 3 orang ini, kecuali memang ini alamat bakal mati mereka ini. Kekuatan yang sama sekali tidak seimbang. 3.000 lawan 20.000 kekuatan. Begitu perang mulai berkecamuk, Zaid bin Harithah terbunuh. Persis seperti firasatnya Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah terbunuh, komando bendera perang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah terbunuh, dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib, ditebas tangan kirinya oleh kaum musyrikin, diambil bendera perang dengan tangan kanannya, ditebas tangan kanannya, diambil dengan sisa-sisa tangannya, ditebas punggungnya, jatuh tersungkur meninggal syahid Ja'far bin Abi Talib. 3 orang panglima perang kaum muslimin terbunuh. Kemudian setelah itu diambil bendera perang oleh Khalid bin Walid. Beliau mengibarkan kembali bendera perang, menarik pasukan dan diatur kembali mengatur strategi, dan akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan yang cemerlang kepada mereka. Aneh. Apa rahasia kekuatan mereka? Rahasia kekuatan mereka adalah pada keimanan mereka. Padahal tidak ada latihan seperti latihan di zaman sekarang. Tidak ada senjata secanggih senjata zaman sekarang. Maka kalau yang kita banggakan negeri kita ini adalah senjatanya dan militernya, maka yakinlah bahwasanya senjata dan militer itu pada hakikatnya sebagai alat dan sebab, namun pada intinya semua itu adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin ketika perang Hunain, di tengah jalan sebagian mereka mengatakan lan yaghliba hadzal adad min kathrah. Siapa yang mampu mengalahkan jumlah segini banyaknya? Sebagian mereka mulai bangga dengan kekuatan mereka. Maka ketika terjadi perang, Allah Azza wa Jalla memberi pelajaran kepada mereka. Kaum muslimin dihujani panah sampai mereka lari berantakan. Ditinggal Rasulullah dan Abu Sufyan. Rasulullah turun dari kudanya, mengambil pasir, beberapa genggam pasir, menaburkannya di wajah kaum musyrikin, syahatil wujuh. Dan setiap wajah-wajah mereka yang terkena pasir, penglihatannya pun gelap. Akhirnya mereka mundur,
setelah mundur kemudian Rasulullah memanggil kembali pasukan yang berhamburan, beliau membentuk kembali kekuatan mereka, kemudian menyerang dan berhasil menang. Diberi peringatan oleh Allah Azza wa Jalla tatkala mereka mulai bangga sebagian mereka dengan jumlah mereka. Lam yagliba hadzal adad min kathrah. Kenapa? Perang Hunain ini hanya 1 bulan dari Fathu Makkah. Banyak orang-orang Islam yang baru masuk Islam sehingga masih ada sisa-sisa kekufuran. Maka Allah memberi pelajaran kepada mereka. Inti daripada semua itu adalah taqwa Allah Azza wa Jalla. Akan menjadi kuat, akan menjadi aman kalau kita selalu taat kepada Allah. Ketika Amr bin al-As radhiyallahu anhu kewalahan menghadapi kekuatan pasukan di Mesir pada saat itu, beliau mengirim utusan kepada Umar bin Khattab, kirimkan 3.000 bantuan kaum muslimin. Oleh Umar dikirim 3 orang. Di antaranya Al-Miqdad ibn al-Aswad, dikirim 3 orang. Permintaan 3.000, masuk 3 orang. Kata Umar bin Khattab, 3 orang ini adalah mewakili 3.000 orang. La ilaha illallah. 1 orang kekuatannya 1.000 orang. Subhanallah. Kekuatan apa? Kekuatan iman dan takwa. Dan itu penting, barakallahu fikum. Padahal kalau kita lihat sekali lagi, latihan militernya Rasulullah juga boleh dikata enggak ada, sangat sederhana. Enggak ada istilah apa namanya sampai minum darah daging kobra, darah kobra. Enggak ada istilah sampai kemudian latihan berat seperti sekarang. Enggak, latihan ekstrim enggak ada. Kekuatan iman dan takwa lah yang Masya Allah, yang membuat mereka kokoh bertahan di dalam medan perang seberat apapun, karena sungguhnya kekuatan iman dan takwa itu yang tertanam di dalam hati mereka, sampai mereka pun merasakan bahwa surga itulah yang lebih baik. Surga itulah yang lebih baik tempat kita, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada mereka begitu gampang, karena doa mereka mustajab, karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Na'am, barakallahu fikum. Sesi pertama sampai jam 11 rupanya sudah selesai. Walhamdulillah. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah Kota Madia Bau-Bau yang telah berkenan mengizinkan, bahkan tidak cukup hanya mengizinkan tapi juga mengawal, menjaga keamanan berlangsungnya acara kita ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi negara kita dan menjaganya dari berbagai macam musibah dan bala. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak takmir masjid dan stafnya yang telah berkenan mempersilakan, memberikan kesempatan kepada kita, dan juga kepada panitia daurah yang telah meluangkan waktunya, yang telah berkorban untuk terselenggaranya daurah ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada antum semua yang tentunya banyak di antara antum yang datang dari jauh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menggantikan harta anda yang anda korbankan dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah menggantikan waktu yang anda korbankan dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita kembali semua ke tempat kita masing-masing dalam keadaan aman, dan bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Amin rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.